Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Ibu. Ya, alhamdulillah dengan sehat ini adalah anugerah dari Allah ya, yang tiada tara. Sebelum kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Kita memasuki pada pembahasan. Setelah kita berdoa, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana sekali. Ice breakingnya begini. Kalau saya menyebutkan ini satu, yang ini dua, ini satu, yang ini dua, kalau itu tiga. Jadi Bapak Ibu perhatikan kalimatnya ya, jangan memperhatikan gerakan tangan saya. Yang ini kita ulangi ya, yang ini Satu. Ini satu. Yang ini dua. Dua. Itu tiga. Tiga. Ya. Kalau itu Tiga. Yang ini Satu. Dua. Dua. Tidak dengar suaranya Bu. Ini Satu. Yang ini Dua. Tiga. ya. Setelah ice breaking, tampilkan PPT untuk sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Nah, sudah. Oke, bentar. Ya. Ya. Kegiatan kita hari ini adalah IHT, in-house training. Pembahasannya adalah tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ini adalah tujuan materi yang akan dicapai, yaitu agar peserta memahami program yang mengupayakan untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi dan misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang kedua, program sekolah penggerak ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, seimbang. Adapun cakupannya adalah kompetensi, mencakup literasi dan numerasi, dan karakter, yang diawali dengan SDM yang unggul dari kepala sekolah dan para gurunya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pada materi itu, ada satu pertanyaan, yaitu apa karakter dan kompetensi pelajar yang ingin dihasilkan pada visi pendidikan Indonesia? Ada yang mau jawab? Enggak, Bu Endang? Profil pelajar Pancasila, Bu. Ada lagi yang mau jawab? Tidak ada ya? Nah, kita lihat.
Jawabannya yaitu adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila yang dirumuskan melalui kajian literatur, diskusi terpimpin, dan uji publik dengan melibatkan pakar di bidang Pancasila, pendidikan, psikologi pendidikan dan perkembangan, serta pemangku kepentingan pendidikan. Yang berikutnya, ini. Apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Ada yang bisa menyebutkan 6 ciri utama pada profil pelajar Pancasila? Ya, Pak Yusuf Alwi. Ya, beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, Bernalar kritis, Pak. bernalar kritis. Berarti ini tidak ada kegiatan gotong royongnya ya dari Bu Tris tadi ya, membantu jawabannya Pak Alwi. Kemudian kita lihat di sini ada simbol-simbolnya. Inilah pelajar Pancasila dengan simbol beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global dengan gambarnya yang seperti ini, kemudian bergotong royong simbolnya, kemudian kreatif, kemudian ada bernalar kritis dengan gambar seperti ini, dan mandiri dengan simbol seperti ini. Kemudian kita lihat pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen yang diharapkan di sini adalah ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak beribadi, akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Sedangkan yang berikutnya, pelajar Indonesia berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yang diharapkan di sini adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global itu meliputi ada mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan yang terakhir adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang berikutnya yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini adalah diharapkan pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen yang dapat kita lihat dari bergotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian yang berikutnya, mandiri. Mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, elemen kunci dari mandiri itu adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi. Yang berikutnya, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar
kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Sedangkan elemen yang bernalar kritis itu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kemudian mengambil kesimpulan. Yang kreatif adalah pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, di sini elemen kuncinya dari kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, sebelum ini sudah saya sebutkan 6 ya. Di sini ada pertanyaan dari 6 profil pelajar Pancasila tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang bertanya. Tadi di sini ada simbol-simbol seperti ini ya. Simbol tangan seperti ini, kemudian ada gambar love-nya. Itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gambar orang dengan banyak ragam, itu adalah kebinekaan. Bergotong royong adalah saling berpegangan tangan. Kemudian kreatif itu adalah ketika kita menyusun puzzle. Kemudian bernalar kritis itu adalah ada lampu berpijar. Kemudian mandiri adalah seperti ini. Nah, sekarang saya tutup ini pertanyaan saya. Bagaimana simbol untuk bergotong royong? Ada yang mau menjawab? Dengan tangan, Bu. Ya. Tangan bergandengan. Saling bergandengan tangan. Sama Bu Tris ya. Kemudian kalau berbinekaan global, itu simbolnya yang kayak apa sih? Yang beberapa orang. Berpegangan adat, Bu. Oh ya, yang berpegangan. Ya, betul. Kemudian kalau misalnya ada simbol lampu berpijar, itu menunjukkan profil yang apa? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Ini bernalar kritis semua, baik Putri, Eda, Pak Yusuf itu bernalar kritis. Langsung menjawab begitu saja ya. Nah, dari itu marilah kita simpulkan bahwa profil pelajar Pancasila adalah tujuannya agar pelajar Indonesia itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Satu pertanyaan penutup ya. Satu pertanyaan penutup. Ini yang mau saya tanyakan. Apa sih elemen pada kunci kebinekaan global? Elemen pada kunci kebinekaan global. Ya, Pak Yusuf. Mengenal dan menghargai budaya. Ya. Kemampuan komunikasi, kemudian refleksi dan tanggung jawab. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang berbeda dengan pendapatnya Pak Yusuf Alwi? Sama, Bu. Sama. Ya, sama. Berarti kita memang sama ya, bernalar kritis, kemudian kita juga sudah berbineka tunggal, berkebinekaan global, dan semuanya sudah tercapai di sini.
Saya kira cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.